saudara-saudara yang non-muslim, banyak yang masuk Islam dengan metode dakwah Kanjeng Sunan. Karena kita dakwah merangkul, tidak memukul, membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik, maka ada provokator provokasi mengkanter dengan seni ini. Dan juga sekarang yang kita baca Kanjeng Sunan Kalijogo itu dengan seni itu sentuhan hati nurani, dengan hati nurani yang kita ambil, tapi dengan seninya di situ pakai kidung itu artinya kidung itu tembang lan tembung. Islam Indonesia seperti ini. Islam Indonesia itu menyenangkan dengan bernyanyi, dengan bersolawat bersama, kok bisa kekompakannya, terus kemudian merangkul dengan segalanya, itu dinilai oleh orang-orang luar negeri itu Indonesia indah. Malah ya Kanjeng Sunan Kalijogo itu kembali dengan dakwahnya, dengan seninya. Sing kiai-kiai dulunya keras-keras, podo nang-nangan, nggak rukun, tahlilan bubaran gara-gara coblosan, itu kita ngantem tapi tidak terasa gitu loh. Jadi kita tidak pantas untuk mendakwai, menceramai seorang guru, seorang kiai. Tetapi ketika kita pakai wayang saya ngamuk si Durno, itu sindiran itu akan mengena. Tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Islam Enu Deman. Jumpa lagi bersama saya Dr. Didi di acara Dokter Menjawab, Tokoh Inspirasi Berbagi. Di Tokoh Inspirasi Berbagi kita kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang pendakwah nasional yang sering kita dengar namanya dan digaung-gaungkan di masyarakat. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, Kiai Haji Abdurrahim. Assalamualaikum, Yi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Yi, sudah berkenan hadir di sini. Ya, ini Kiai Haji Abdurrahim atau yang sering dikenal dengan nama Ki Joko Goro-Goro. Wah, sehat, Yi? Alhamdulillah. Lagi ada kesibukan apa sekarang? Sekarang baru suntik polio di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Oh, ini tadi ini ya, vaksin ya? Ya, vaksin. Mau mengantar pembimbing jamaah umroh ya. Alhamdulillah. Rencana mau umroh kapan ini? Tanggal 2 November. 2 November bisa ya? Oke. Tapi sehat kabar, Yi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kesibukan lain nggak, Yi, selain lagi ini besok ini mau berangkat umroh nih? Karena kesibukan tiap hari kita ya untuk umat, ngaji, untuk santri, kesibukannya Masya Allah. Sampai tanggal 30 Oktober. Nah, kita meraihnya itu tanggal 31 sama tanggal 1. Tanggal 2 kita. Ini jadwalnya udah padat deh. Alhamdulillah sampai tanggal 30. Itu kemana aja, Yi? Gak tahu ya, itu full dari sekretariat ya, itu tadi yang mengatur itu manajernya. Keluar pulau ada di pulau tanggal 21, 23, 22, 24 itu di Jambi itu. Di Jambi loh. Ya. Saya lahiran Jambi. Oh, mana Jambi? Di Muara Bungu. Pas besok ke hari santri di Muara Bungu. Loh, alhamdulillah. Wah, dekat sekali itu dengan rumah saya. Ini ada di sana. Di tanggal 22 nanti upacara hari santri di Muara Bungu, nanti setelah sorenya hari santri itu nanti pengajian Goro-Goro di Muara Jambi. Oh gitu, wah luar biasa. Semoga nanti di sana lancar ya. Amin. Tapi sebelum itu ya, saya ingin mengenal lebih jauh ini. Ya, nama aslinya kan Kiai Haji Abdurrahim. Asal dari Demak. Demaknya mana, ya? Bondowoso, Karangtengah. Karangtengah sini ya? Kecamatan Karangtengah. Oke, lahir tahun 74. Kenapa menjadi pendakwah? Itu mengalir dari apa ya, alam itu. Kita ketika dulu kita masih mondok ngaji di Karanggawang, Fathul Huda, punyanya Sayung, Mbah Yai Maksum, sekarang Abah Yai Zainal Arifin Maksum, Gusen, Rois PCNU Kabupaten Demak. Itu di umur antara itu kita masih kelas 4-5 ula. Itu sudah menjadi mubalik, sudah dipanggil-panggil untuk ngaji ceramah di masjid-masjid itu dulu. Jadi dan di situ dibimbing di dalam pondok pesantren itu juga ada bimbingan
berceramah, ada ulangan berpidato, sehingga ketika umur itu di antara kelas ULA kelas 5 itu saya sekolahkan oleh pengurus-pengurus plural pondok ke kursus-kursus dakwah pada saat itu. Nah itu dari mulai itu kita sudah jadi mubalek di kelas ULA itu. Sehingga berjalannya waktu dengan beberapa pendidikan dari kursus berdakwah itu tadi ada yang metode Kesunan Kalijogo. Pengajaran berupa dakwah dengan seni. Atau dikenal ini, kalau jenengan saya baca artikel itu kan lebih senang dakwah dengan metode wayang ya, media. Nah, kenapa ya kok bisa ngambil itu? Karena apa gitu? Kebetulan di Demak itu punjernya Wali Songo yang kebetulan pendakwah yang memberikan dakwah dengan merangkul, mengajak bukan mengejek, merangkul tidak memukul, membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sehingga ketika di Al-Wusta itu saya sudah mulai ramai dalam pendakwaan itu, mulai Al-Wusta, Al-Ulia itu ketika saya memakai wayang, terinspirasi dari sejarah yang kita pelajari dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ternyata saya itu dulu hanya kita bawa Gunungan Kelir sama Semar Garing Petruk Bagong. Semar Garing. Nah itu kan goro-goro. Sehingga saya terkenal Kiai Joko goro-goro. Asal muasal Kiai Joko goro-goro itu. Karena Kiai Joko belum Joko itu masih kecil loh. Masih kecil. Masih Joko tuh ya. Joko kecil. Mulai agak laris Joko kelas kuliah itu. Joko balik. Itu pakai wayang. Yang kebetulan kenapa kita kok mengikuti ya karena sejarah yang kita baca. Kanjeng Sunan Kalijogo itu dengan seni itu sentuhan hati nurani, dengan hati nurani yang kita ambil, tapi dengan seninya di situ pakai kidung itu artinya kidung itu tembang lan tembung, cara basa Jawa nih, tembang itu lelagonan, tembung itu sesiiran, enak tembang ini siiring ngantem dewek nih, tadi entuk iwakne ora budak banyu nih, seperti itu loh. Kalau saya cermati jenengan itu kan, saya juga semalam itu baca-baca melihat YouTube dan lain-lain, itu kan banyak sekali videonya. Yang saya cermati, jenengan itu pintar memainkan kosakata. Jadi kata-kata permainan A, I, E gitu, sehingga enak didengar dan cenderung lebih ke humor tapi ngena. Nah itu apakah jenengan nulis sih? Atau spontanis? Spontan kok. Spontan ya? Spontanitas, tapi karena sudah terlatih. Semua lagu-lagu itu syair saya ganti untuk ilmu, untuk agama, untuk dakwah. Walaupun asli lagunya, tapi syairnya memang kita dirubah. Ya itu yang merubah saya. Jadi sehingga bisa untuk berdakwah. Nah, kenapa kita pakai pintu wayang? Karena wayang filsafat dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu semua lagu-lagunya itu semua aransemen daripada alat-alat dakwah Kanjeng Sunan Kalijogo mengandung beberapa ilmu. Contoh kenapa kita pakai karawitan? Karawitan itu cara Jawa ini muncul keruwetan. Sehingga kita itu bisa melepaskan kesusahan, kepenatan, keruwetan seseorang yang pada saat ini golek duit direwangi stres gitu. Mun itu duit kayak jalan-jalan ngilangi stres. Duit entek stresnya balik meneh. Mula dengan hiburan, dengan sebuah tontonan tetapi betul-betul itu sebagai tuntunan. Kadang saat ini banyak penceramah, mubalek, kiai yang garis keras, selalu provokator, provokasi, sehingga kita untuk meredam, untuk menyejukkan, pendora ruwet. Karena sekarang banyak orang ruwet, sing sugih stroke, sing kiri stres. Sehingga daripada stres itu dengan suasana yang kita kemas media dakwah wayang itu tiang itu orang yang masih hidup punya bayang-bayang, berarti namanya wayang wajib sembahyang. Ini spontan ya. Kosakatanya jenengan tuh kalau saya berbicara pelajaran itu kayak tertulis sih, tapi ini spontan. Apakah jenengan suka baca sebelumnya ini? Iya, kalau dulunya memang seperti itu.
seorang membalik penceramah tidak ada waktu hanya untuk ilmu. Jadi setiap waktu ya rumah kita ya camper van, ya buku, ya kamar tidur dan semuanya. Jadi waktu kita ya harus belajar dan belajar. Sampai rumah mulang santri, di mobil bawa buku, ya harus selalu update semua berita-berita dan sebagainya, supaya kita bisa menyesuaikan dengan lokasi acara yang kita sampaikan. Contoh saat ini pada geger-gegernya Pak Sudewo, kita harus bisa meredam suasana. Sudewo itu Bupati Pati gitu? Ya, seperti itu. Itu biar tidak terus gesekan seperti itu. Iya. Lalu itu kan karena ada oknum-oknum yang tidak suka, akhirnya kan dinaikin lah, nggak jelas kayak gitu ya. Ya itu contoh kita harus mewaspadai. Jadi karena apa? Sing rusak ya omahe dhewe, sing dadi korban ya keluarganya awake dhewe, sing guyu dalangi. Di belakang layar itu ada semuanya politik yang bermain. Oke, Ji. Tadi ini menarik sekali ya. Jadi memang kata-kata itu didapatkan secara spontan yang terkesan seperti ditulis. Ini kalau IQ-nya nggak cerdas ini nggak bisa ini. Nah, saya pengen tahu dulu sempat ada kuliah nggak selain mondok gitu? Saya setelah kuliah mutakhorijin di Pondok Pesantren Fathul Huda, saya kuliah S1-nya di Setia WS Wali 9. Wali Songo. Kemudian S2 saya di Unsik Wonosobo. Unsik Quran di Wonosobo S2. Jadi supaya balen. Nanti kalau hanya santri, kita tahu hanya ilmu agama tanpa paham keduniaan, itu bagi orang yang pincang, perjalanan kita tidak bisa cepat. Karena kita tidak punya kendaraan yang bisa untuk lari cepat. Begitu juga hanya tahu ilmu dunia, kuliah saja tanpa ada salaf ilmu kitab, ya kayak orang buta. Sehingga kita tidak, pandangan kita tidak luas, kita harus balen. Jadi mau balik penceramah kiai itu bukan harus hanya salaf, santri-santri, kiai, terus kemudian tidak tahu untuk kehidupan dunia, ilmu pengetahuan dunia juga kita harus pelajari seperti itu. Karena kan kalau orang kuliah dengan enggak itu pemikirannya beda juga. Jadi cara pandang, cara berpikir dan lain-lain. Nanti berbicara lagi dengan tentang dakwah yang menggunakan media wayang. Di Indonesia sempat keluar negeri. Kita ketika ngaji di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, di Cina itu yang panggil anak-anak TKW yang kebetulan ada di sana. Ada komunitas itu sering dari mulai 2006. Kita berhenti tidak ke sana sekarang itu tahun 2000 kan ketika itu loh COVID. Itu satu masalah COVID, yang kedua karena Indonesia tidak semua mubalik kiai bisa masuk ke sana, terutama orang-orang yang garis keras. Maaf. Jadi di sana intelijen itu sangat ketat sekali, dan orang yang bisa masuk ke sana adalah orang-orang NU. Jadi orang-orang NU dan orang-orang yang di lain non NU itu ketahuan semua. Jadi tidak mudah masuk ke sana. Tetapi sekarang ini di tahun-tahun ini agak berkurang karena ada COVID dan lain sebagainya yang tidak kondusif di Indonesia. Itu kita ngaji di sana, ya tetap pakai wayang. Iya. Kalau di Hongkong itu kita sewa gedung, kata panitia itu sewa gedung. Nanti pengajian kita ya untuk TKI yang ada di sana. Kalau di Taiwan itu memang full bebas, di stasiun, di terminal sewa untuk pengajian umum, sehingga yang datang dari orang-orang Cina, orang-orang situ juga nonton. Bahkan malah bukan orang Islam. Nonton ketawa, gue tak panggil si TKI, tolong iki ibu-ibu, bapak-bapak ini apa paham omongan saya? Jenengan kan sering menggunakan beberapa bahasa Jawa. Dengan bercampur lah ya bahasa Indonesia. Itu kalau di Taiwan sana gimana? Kalau ceramah tetap bahasa Indonesia, tetapi ketika wayang tetap bahasa Jawa. Lah wong Cina itu dong guyu, tak nakoki. Lagi paham omong aku po, ora paham. Lah wong kowe kok guyu lah, wong dong guyu aku melu guyu. Itu maksudnya apa? Oh ternyata kita ukhuwah basariyah itu penting. Kita bukan hanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Islamiyah sesama Muslim, walaupun beda aturan, aliran, imam boleh berbeda, jalan boleh berbeda, tapi tujuannya satu juga, surga. Mana sing jalan lebih cepat, lewat tol atau lewat darat, semuanya kan tujuannya surga. Walaupun beda aliran, imamnya tidak sama, yang penting kan ukhuwah itu yang penting, persatuan. Kemudian ukhuwah Watoniyah untuk negara, sesama-sama anak bangsa. Kenapa harus
gegeran, bentukan hilang, kebersamaan, kesatuan. Itu ukhuwah watoniyah walaupun agama berbeda. Tapi satu juga, kemudian ukhuwah basariyah, walaupun agama beda, negara tidak sama, tapi sama-sama manusia. Kita ya tetap mengunjung-unjung orang Cina, orang Hongkong itu ya minta foto bersama saya. Ya kita makan bersama. Banyak juga yang malah ngampirkan ke rumahnya. Itu namanya kita menjalin, ternyata orang Islam seperti ini, indah, menyenangkan, bersahabat, gitu loh. Justru malah orang-orang yang nonis di sana itu paham, ini loh Islam, indahnya Islam lah itu. Terutama orang Indonesia. Ternyata Islam Indonesia seperti ini. Islam Indonesia itu menyenangkan, dengan bernyanyi, dengan bersolawat bersama. Kok bisa kekompakannya, terus kemudian merangkul dengan segalanya, itu dinilai oleh orang-orang luar negeri itu Indonesia indah. Malah justru itu yang poin utamanya di luar negeri itu ya. Indonesia menyejukkan, Indonesia tawadhu, Indonesia kasih sayang, Indonesia itu yang saya terima dari teman-teman dari luar negeri sana. Islam baik, tapi ada yang tadi saya sentil sedikit itu provokatif. Tanggapan jenengan pribadi? Maka dengan adanya metode Kanjeng Sunan Kalijogo, kita dengan kearifan lokal yang kita bawa, ternyata saat ini bisa menembus ke mancanegara, dan semua rakyat Indonesia ternyata memahami, banyak teman-teman saudara-saudara yang non-muslim, banyak yang masuk Islam dengan metode dakwah Kanjeng Sunan. Karena kita dakwah merangkul, tidak memukul, membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik, maka ada provokasi mengkanter dengan seni ini. Dan juga saya memberikan sindiran dalam pewayangan itu, memang wayang itu memang karakter semua manusia. Di situ ada yang namanya Sengkuni sebagai provokator provokasi. Nah, Sengkuni itu tidak akan bisa mati, tidak bisa mati. Ketika saya perankan Sengkuni, saya bunuh, saya injak-injak dengan Werkudara, mati di kemarin, umpamanya kita ngaji di dempet yang kemarin, nanti malam akan keluar lagi Sengkuni. Maksudnya apa? Orang yang provokator, provokasi tidak akan berhenti sampai kapan pun, tetap ada orang yang namanya Sengkuni itu. Padahal dia Islam. Apalagi dia tahu sekali, sampai bersama dengan Sang Bambang Kumboyono itu pendito itu. Orang alim juga, namanya Begawan Durna. Sudah kebek ilmunya, Gawan pembawaan kitab ilmunya, menguasai segalanya. Tapi kenapa Durna ngapusin no cetok, dia sering kamu pelase. Malah justru dengan media wayang ini gampang diserap masyarakat secara luas, namun tidak mengurangi inti dakwahnya, kan gitu. Inti dakwah kita sampaikan dan mengena, dia merasa tidak tersakiti, tapi dengan indah apa yang kita sampaikan akhirnya bisa masuk dalam jiwa. Karena dengan seni itu akan indah, sehingga dia akan tersentuh hati, merasa bahagia bunga. Jadi dengan seni indah akhirnya masuk di hati, dia merasa bunga, tidak tersakiti. Akhirnya Masya Allah. Saya senang sekali mendengarkan ceramah yang jenengan tadi malam, bahkan kemarin ya, kira-kira wah jenengan mau ada vaksin nih di Rumah Sakit Islam Demak, karena orang warga Demak juga. Wah, Ki Joko Guru-Guru, wah ini terkenal sekali gitu, coba ajak podcast gitu. Saya terkesima dengan cara dakwahnya jenengan. Bahkan kalau misalnya kemarin Delalah itu di sana, itu mampir saya biasanya kalau. Soalnya saya senang beberapa kali ikut pengajian itu kalau ceramahnya tuh nun sewu ya, ada guyonnya terus, tapi malah justru kita paham tentang itu ketimbang yang memang ada yang menggebu-gebu dan lain-lain, tapi esensinya cuma ini ngopoto gitu. Nah itu mungkin kan dua cara ya. Cara pendakwah itu beda-beda. Itu jenengan ada hal lain lagi nggak maksudnya terkait selain pewayangan gitu? Yang pasti kebetulan ini saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit NU yang telah melayani semua jamaah saya, jamaah Umroh Fathul Huda Karanggawang yang insya Allah akan berangkat November itu. Kebetulan saya juga Rois MBCNU Kecamatan Karangtengah dan sepatutnya dan mengarahkan untuk jamaah-jamaah itu untuk membesarkan Nahdlatul Ulama NU yang ada di Rumah Sakit yang ada di Demak ini.
Yang pertama, yang kedua, memang metode saya ini ya saya sampai bikin kerawitan langgam atau rombongan saya itu namanya Nurul Jadid Sunan Kalijogo. Cahaya baru Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang sekarang. Dulu ketika Kanjeng Sunan Kalijogo berdakwah, zaman dulu masih jahiliyah. Tapi jahiliyah dulu jahiliyah asli. Lebih mudah diberikan wawasan, nek jahiliyah asli gampang dikandani. Walaupun tidak paham, tapi apa kata wali, kata kiai, dilakukan, dilaksanani. Ya hayu, ya qayyum, ya tidak bisa, ya kayu, ya kayumu, tetap mandi. Dulu zaman jahiliyah dulu. Jahiliyah sekarang jahiliyah modern. Modern itu dari kata bahasa Arab mudirun, artinya petang budak. Sekarang itu banyak orang yang pikiran ngeras, pikiran budak. Kemudian zaman pun juga jahiliyah masa kini. Masa kini itu miskinun, orang miskin satu, masa kini beberapa orang miskin. Bukan miskin harta benda, tapi miskin moral, akidah, akhlak. Orang ngerti nih, wong ngerti nih orang lakoni. Berarti kok jahiliyah kok orang ngerti. Nah, sehingga kita harus mengeluarkan metode Kanjeng Sunan Kalijogo yang sama-sama jahiliyah. Jahiliyah dulu dengan jahiliyah sekarang ini sebenarnya bukan jahiliyah. Wongi pinter nih orang bener. Wongi ngerti nih gak ngelakoni, kan sama ndak tahu. Kita ya banyak ahli Quran tapi tidak sama dengan perbuatan. Itu sehingga kita terpanggil gimana ya Kanjeng Sunan Kalijogo hidup kembali. Dengan dakwahnya, dengan seninya, sing kiai-kiai dulunya keras-keras, bodoh, neng-nengan, ndak rukun, tahlilan bubaran gara-gara coblosan, itu kita ngantem tapi tidak terasa gitu loh. Jadi kita ndak pantas untuk mendakwai, menceramai seorang guru, seorang kiai. Tetapi ketika kita pakai wayang, saya ngamuk si Durno, itu sindiran itu akan mengena. Tidak langsung kita mainnya karambol. Kita antem ke sana padahal kenanya sana. Jadi kita tidak karena kita juga merasa tidak benar, tidak pintar, tidak alim, kita itu tidak manusia sempurna, tidak ada. Tetapi tidak layaklah untuk kita itu niat ceramah betul-betul ngandani seorang kiai, seorang guru, seorang orang-orang yang pintar-pintar. Tidak pas. Nah, itu kita pakai sindiran dengan seni tadi. Sehingga untuk melepas kepenatan, keruwetan, baik kerawitan, sehingga tak menyuruh mukul kempul. Kempul itu artinya apa? Kumpul. Orang ayo kumpul. Kalau orang sudah tidak mau kumpul, Masya Allah, hati tidak akan cair. Nah, makanya nek wis kumpul, karena kumpul itu bermakna nek kumpul wong adol minyak ya iso melu mambu wangi, nek kumpul karo wong tukang uras wisi ya melu tahik. Kalau kumpulnya seorang kiai yang dibaca sholawat Nabi, kitab suci, akan bau wangi. Seperti itu, begitu juga sebaliknya. Sehingga kita yang pertama kumpul. Setelah kumpul kita punya kerawitan namanya gong. Gong itu artinya jagung. Yuk saiki jagung. Yuk saiki musyawarah. Apa sebabnya kok istri perang kerana wayang itu tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Kalau apapun acara, masalah kalau dihadapi dengan berdiri, itu pasti akan perang. Jejer, wayang keluar itu orangnya jejer itu berarti ngadeg. Berarti nek iki jejeri Ngamarta ngadeg, terus jejeri Pak Kurawa ngadeg, akhirnya akan perang berujul. Tetapi dengan adanya gong, kita jagong duduk bersama, wasawirkum fil amri, musyawarah perkaramu, amruhum surabainakum, perkaramu rembukan antara siramu, yuk jagong, yuk rembukan. Gitu loh. Ya itu filsafat Kanjeng Sunan. Lah, gong itu apa yang kita jagongkan? Yang kita jagongkan musik namanya saron. Saron itu artinya barang sakloron. Dua perkara. Ayo jagong dengan dasar dua perkara ini. Apa rupanya? Al-Quran dan hadis. Kita bicara, kita omong, kita rembukan, kita musyawarah, kita mengeluarkan referensi, takbir, dasarnya dua ini, Quran dan hadis. Lah, Quran hadis ini tidak akan jelas, tidak akan bisa diterima kalau hanya Quran hadis saja. Akan ada lagu dari para waranggono itu mengeluarkan lagu namanya mocopat, woconen perkara papat.
Apa itu Quran hadis? Ijma qiyas. Adalah Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dasarnya Quran hadis ijma qiyas. Ini yang perlu kita jagongkan. Oke, jadi esensinya ojo ngadeg-ngadeg ning jagung wae. Jagung. Karena lebih ya kalau jagung kan nggak jadi gelut. Iya, kalau dia di sini rombongan Mas Botok, Mas Kusen dengan membawa anak buahnya, di sini di rombongan sekdanya Sudewo berdiri sampai berdiri Gelut. tetap akan gelut. Kalau Kalau jagung, duduk manis, ayo duduk, kita punya wakil Dewan Perwakilan Rakyat, yuk bersama. Nah, ini jadi buat semuanya ya. Iya. Buat semuanya sobat sehat Rumah Sakit Islam Indonesia, kalau misalnya ada masalah lebih baik jagung dulu bersama, ya. iya. Jagung dulu, jangan berdiri dulu. Iya. Kalau udah berdiri pasti efeknya bertengkar gitu Ini ya. filsafat yang bisa terima dari sejarah Kanjeng Sunan Kalijaga dengan seni karawitannya. Oke, terakhir mungkin buat sobat sehat Rumah Sakit Islam Indonesia, ada yang mau disampaikan nggak nih? Bisa disampaikan ke kamera. Iya, untuk saudara-saudara dari karyawan semuanya, direktur, Pak Dokter maaf ini kita soalnya ketemu jenengan. Untuk teman-teman, ya Allah, karo ikhlas insya Allah kita akan waras. Lu apik ngobati daripada diobati, lu apik nulung tinimbang nulung, lu apik nilai tinimbang ditilai. Yang penting untuk masyarakat semuanya, pola pikir, pola makan, pola badan, pikiran kita sama diwai, mikir sak kuwatir rasa jeru-jeru, lu yang loro. Yang kedua pola makan juga diatur. Pola badan kita ya olahraga, olah obah-obah insya Allah sehat. Ini yang perlu untuk kita bersama, insya Allah dengan semua didasari ikhlas, waras, utang lunas, berakas-akas. Amin. Ki Joko Goro-Goro, terima kasih sudah hadir di Tokoh Inspirasi Berbagi RSI Demak. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa jagung ya. Karena itu penting sekali. Dan buat sobat-sobat Rumah Sakit Islam Demak, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel RSI Demak Official. Jangan lupa sehat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih sekali.